Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bil 'ulumihi fid dharain amin. Walau ahrama bidzuhri qabla zawal aliman lam tan'aqib. Sekarang kita masuk ke rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Daripada syaratnya takbiratul ihram adalah bertakbir setelah niat itu, setelah masuknya waktu sholat tersebut. Makanya dikasih contoh di sini, walau ahrama bidzuhri qabla zawal. Kalau dia takbiratul ihram untuk sholat zuhur, sedangkan sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, maka lam tan'aqib, sholatnya tidak sah. Kalau apabila aliman, dia tahu belum masuk waktu zuhur, tapi dia takbiratul ihram niat sholat zuhur, maka hukumnya tidak sah. Kalau dia tahu. Kalau nggak tahu, inna abadat naflan, sholat tersebut menjadi sholat sunnah dengan otomatis. Atau sebelum jadi naflan, kalau dia punya hutang sholat, maka otomatis jadi qadha. Ya. Jadi kalau dia sholat zuhur sebelum waktunya zuhur, maka sholatnya jadi qadha kalau dia punya hutang. Kalau dia nggak punya hutang jadi apa? Makanya ada kuis luhus. Ada orang sholat zuhur tiap hari jam 11 siang. Berarti sudah masuk waktu zuhur belum? 1 tahun lamanya. 1 tahun, 365 hari sholat zuhur jam 11. Pertanyaannya, orang tersebut ketika dikasih tahu zuhur itu bukan jam 11, zuhur itu setengah 12 lebih setelah zawal. Oh iya, maka dia wajib mengqadha sholatnya setahun? Tidak. Berapa? 1 hari. Loh, dia 365 hari salah ya? Karena begini, hari ini dia jam 11, berarti sholatnya apa? Nafil. Besok jam 11 lagi, sholatnya jadi apa? Qadha yang kemarin. Besoknya qadha yang kemarin. Tiap hari qadha yang kemarin. Sampai 365 hari, berarti dia cuma 1 hari itu aja yang belum diqadha di hari selanjutnya. Ya, jadi tidak terus dia harus qadha setahun. Waduh, saya keliru, sudah setahun saya sholat jam 11, berarti saya salah. Enggak, karena Anda tidak sengaja, Anda jahil, maka jadi qadha. Kalau tahu, Anda lakukan, in batal aw lam tan'aqib. Paham? Itu kucingnya berantem kena corona. Walafdu
lafzu takbir muta'ayyinun bil arabiyyah. Dan lafaz takbir itu sudah ditentukan harus memakai bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan bagi orang yang bisa. Wahwa, dan dia adalah Allahu Akbar. Boleh juga Allahu. Kalau Allahu Akbar itu i'rabnya apa? Tak usah lihat kita. I'rabnya Allahu Akbar apa? Mubtada khabar. Allahu. Nanti tak tanya kok jawab. Anak tanya ini dulu. Allahu. Kalau ada yang kedua, Allahul Akbar. I'rabnya apa? Tak oneng. Apa? Sifat mausuf, na'at man'ut. Karena sama-sama ma'rifahnya. Ini ma'rifah, na'at man'ut. Kalau ini kan ma'rifah, mubtada, ini khobar. Nah, bisa artinya semua. Allah Maha Besar. Satunya Allah yang Maha Besar. Kalau di Indonesia kan itu Allah itu Maha Besar, Allah yang Maha Besar, semuanya betul. Makanya boleh Allahu Akbar boleh, Allahul Akbar boleh. Ya. Kemudian walau asqata harfan minhu aw sakata baina kalimataihi aw zada bainahuma wawan aw bainal ba wa ra alifan lam tan'aqid. Ini banyak terjadi di masyarakat awam. Ketika menyebut Allahu Akbar, asqata harfan, dihilangkan hurufnya satu. Apa? Allahu Akbar. Mana roknya ini? Maksudnya mau ditafkhim, tapi tafkhim itu roknya masih kelihatan. Allahu Akbar. Kalau ini enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul papau. Ada lah ya seluruh batal. Sholat batal, Allahu Akbar, batal. Karena roknya mana? Atau tebdil, saking kepingin fasihnya, alifnya diganti ain. Allah. Ya. Ini juga fatal. Au sakata baina kalimatin. Allah. Apa? Tak boleh. Au zada bainahuma wawan, atau antara Allah dengan Akbar di tengah-tengahnya ditambahi waw. Allahu Akbar. Nah, ini semuanya ini di orang awam banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal sholatnya. Allahu Akbar. Au bainal ba warra alifan. Allahu Akbar. Ini kata ulama batal. Bahkan kalau sengaja murtad. Karena apa? Dalam bahasa Arab, Akbar dengan alif dipanjang itu maknanya enggak baik. Bisa jadi Akbar artinya itu tobel, gendang. Itu dia ngomong Allah gendang. Allah itu mubtada khobar. Nah, terus gimana itu hukumnya? Kalau nggak sengaja, nggak sampai ke murtad. Kalau sengaja tahu, murtad. Atau ikbar itu isim min asma'il haid, menstruasi. Dia mengatakan mens. Maka ini bahaya. Tahu bainal ba wa ra alifan lam tan'aqid. Ini semuanya apa? Tidak sah.
Kemudian fa'in ajaza ka khirasin, kalau dia nggak bisa ngomong Allahu Akbar karena bisu, wa nahwi, atau cadel itu nggak bisa ngomong roh Allahu Akbar, memang dia nggak bisa, wajib tahriku lisanihi wa syafataihi tokotahu, walaupun bisu itu takbirnya itu harus dengan menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya. Tidak apa-apa, sah. Ya, asal jangan jadi imam. Bingung imam. Ya, tidak karu-karuan sholatnya. Orang tidak halal dalam bacaan aja nggak boleh jadi imam, apalagi bisu. Ya. Sholatnya sah, tapi harus menggerakkan lisan dan bibirnya, walaupun tidak jelas. Kemudian fa'in lam ya'rif al-arabiyah. Nah, kalau orang ini baru masuk Islam, dia tidak bisa bahasa Arab, kabbar bi ayyi lughatin sya'a wa alaihi an yata'allam in amkanahu. Boleh dia ganti dengan bahasa apapun. Kaidah. Ini kaidah. Dalam sholat selain Al-Qur'an bisa diterjemahkan. Takbir bisa terjemahkan. Salam, Assalamualaikum bisa diterjemahkan. Bukan apa? Fatihah nggak bisa. Paham? Pokoknya rukun qauli. Rukun ada berapa? 4. Di dalam sholat itu ada 4 rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi. Rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, salam. Rukun fi'li, i'tidal, sujud, qiyam. Rukun qalbi, niat. Rukun maknawi, tumak. Kemudian fa'in lam ya'rif al-arabiyyah kabbar bi ayyi lughatin sya'a, tapi wa alaihi an yata'allam in amkanahu. Setelah itu dia punya waktu, dia harus belajar orang kepada seseorang untuk mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pertama tidak apa-apa, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Belajar terus. Kalau tapi sudah waktunya sholat, maka boleh diterjemahkan. Tergantung bahasanya masing-masing. Bahasa Jawa, Allah ageng, Allah besar. Orang Madura, Allah seraja. Ya. Kalau bahasa Indonesia, Allah maha. Kalau bahasa Inggris, Allah greater, bigger. Dia orang Singapura. Biggest, Allah biggest. Allah maha besar. Bahasa Thailand, bahasa Thailand. Besar, paling besar, jangan besar. Allah puing ya. Oh. Allah puing ya. Allah puingnya. Puingnya. Aduh, saya iso. Angkat tangan. Fa'in ahmala, apabila dia ahmala. Ahmal itu apa? Ahmal itu dia itu apa namanya? Mengabaikan. Ahmal itu apa ya? Teledor. Ente muhmil, ente teledor. Itu sifat yang nggak baik. Ihmal itu dia mestinya bisa melakukan, tapi dia nggak melakukan, sibuk sama yang lain yang nggak manfaat. Itu namanya muhmil. Kayak ente apalan, dan waktunya apalan nggak setor, terus setor nggak bisa apalan.
Ente enak ente. Waktu ente kemana? Ente muhmil. Ada yang sudah coba, Ustaz. Sudah coba tiap hari dah. Kuat kan Ustaz. Nah itu makhluk. Kelihatan dari mukanya. Tapi bendino majelis kahwa. Kalau sudah waktu setor apalan, malah Ustaz pusing gitu. Sampai bisa. Ada muhmil. Oh muhmil? Apa muhmil itu? Teledor. Kemudian fa'in ahmala ma'al kudroh. Dia punya waktu untuk belajar, tapi dia teledor. Wa bagal waktu, dan waktu sholat hampir hilang. Terjam boleh tetap diterjemahkan dengan bahasa masing-masing, tapi wa'a'ada sholat, tapi harus mengulangi sholat. Kalau yang tadi tidak pakai ya ada, ya, karena dia belum dia tamatkan. Tamatkan itu artinya tidak mempunyai kesempatan. Wa aqallu takbir wal qiraah wa sa'iril adhkar an yusmi'a nafsahu idza kana sahih as-sam'i bila aridin. Ada yang kurang tidak kebaca? Kebaca semua? Baca semua? Oke. Kemudian wa aqallu takbir wal qiraah wa sa'iril adhkar an volume gini rukun fi'li. Kenapa disebut rukun fi'li? Kenapa disebut rukun qauli? Karena rukun itu berbentuk perbuatan, makanya disebut rukun fi'li. Kalau rukun itu berbentuk perkataan, itu harus disebut rukun qauli. Kalau berbentuk qalbi, itu di dalam hati, nggak bisa digantikan dengan qauli atau fi'li. Paham? Makanya kalau ada orang sholat, Fatihahnya dalam hati, Allahu Akbar. Loh, ente nggak baca Fatihah? Sudah. Loh kok tak dengar atau nggak ada dalam hati? Oh, nggak bisa. Ini rukun qauli, harus diucapkan. Rukun qauli harus diucapkan. Kalau niat, ente tahu Allahu Akbar. Loh, mana usolli fardhu? Dalam hati. Memang tempatnya hati. Malah kalau usolli fardhu tapi dia hatinya gak niat, gak sah. Itu tempatnya hati kok. Qaul tempatnya qaul, lisan. Fi'il tempatnya adalah gerakan. Lah kalau ada orang Fatihahnya dalam hati, ngomong aja sama dia, ente senang enggak sholat dalam hati sekalian? Loh, ya gak bisa kan, harus ada sujud. Loh, dalam hati aja sujudnya. Mana main? Sudah sholat sudah. Kapan? Tadi tak bayangkan semuanya. Boleh? Oh tidak boleh. Makanya rukun fi'li harus dilakukan. Rukun qauli harus disebutkan. Disebut di sini. Semua jami'ul adhkar, takbir, qiraah, semuanya, Fatihah, takbiratul ihram, tasbih, semuanya, tahiyat itu harus dikeluarkan suaranya bihaitsu yusmi' nafsahu, dengan volume yang dia bisa mendengarkan di tempat yang sepi. Idza kana sahihis sama' bila aridin, dengan pendengaran yang normal dan kemudian tanpa ada penghalang. Kalau apa? Arid kalauti. Jadi gini. Umpama ente nyoba di kamar ente tidak ada orang, sepi, ente ngomong, ente coba Allahu Akbar. Volumenya seberapa itu? Allahu Akbar. Cukup? Kok banter ya? Ada linknya gitu. Sudah? Ente hafal kan volume segitu? Saya di kamar tengah malam dengan Allahu Akbar. Segini, volume segini, saya dengar. Maka walaupun di pasar dengan volume itu nggak dengar pasti kamu, karena ada arid, sah. Paham? Jadi volumenya berapa? Kalau terlalu sedikit nggak dengar, walaupun itu di kamar tengah malam kan, berarti nggak sah. Keras hanya imam, makmum tidak boleh membaca keras.
haitsu yasma' ma fi hawalai jambi. Tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ini yang sebelahnya jadi apa? Ya tasyawwash. Apa tasyawwash itu? Terganggu ya. Terlalu keras nggak boleh. Cukup inti aja yang dengar. Kiri kanan nggak boleh. Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Yusawwish sebelahnya ini hukumnya makruh. Baca Fatihah, baca ini semuanya tidak boleh. Ini kan rukun qauli Ustaz. Iya, rukun qauli. Tapi tidak boleh terlalu keras juga. Makanya ada kalau orang baca gitu, saya pernah di masjid itu saya langganan sebelah saya itu kalau baca. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kalau sholat jauh dari dia. Ya. Apalagi pakai was-was. Walatoh. Jadi nggak boleh. Ya walaupun rukun qauli, tapi tidak boleh terlalu keras. Cukup buat ente aja dengar cukup. Ya. Kemudian wa yajharul imam. Takbiratul ihram sunnahnya imam jahar. Begitu juga sa'ir takbirat ay takbir in liqa'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Dan apabila sholat softnya itu banyak, gak ada mic-nya kayak gini, yang belakang gak dengar takbirat inti qolatul imam, maka disunahkan nanti apa? Ada yang disebut mubaligh, menyampaikan suara itu ke belakang supaya dengar. Umpama saya jadi imam di sini, makmum sampai di jalan raya, gak ada mic, maka yang di belakang sini ini kan dengar saya. Dia jadi mubaligh. Jadi mubaligh itu kayak kalau di Mekah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaqolin amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Apa? Ngawur, kemerun. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Itu mazhab Syafi'i. Cita, ini kan mubaligh, nyampaikan yang dikatakan imam. Karena ngomong Sami'allahu itu ngomong Rabbana walakal hamd. Saya ngomong apa? Sami'allahu liman hamidah. Ini mubaligh. Apa mubaligh itu? Nyampein belakang supaya dengar. Makanya yang jadi mubaligh ketika Sami'allahu liman hamidah, ya Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd itu bacaannya. Lalu terus pikir di Mekah itu mungkin mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita mazhab Syafi'i mubalighnya ya Sami'allahu liman hamidah, maka jangan keliru itu. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu benar. Di mazhab Syafi'i. Di mazhab lain mungkin ada yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya, mungkin karena di Mekah itu, Madinah dan Mekah Saudi kebanyakan ada mazhabnya Hambali. Ya. Kemudian wa yustaratu an yukabbira qa'iman fil fardhi. Kalau sholat wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, sudah berdiri tak baru Allahu Akbar. Gak boleh pas duduk gini sholli fardhu maghrib sambil berdiri terus Allahu Akbar di tengah-tengah itu, sebelum berdiri sudah takbir. Gimana hukumnya? Nggak sah. Ya. Kemudian bahkan di sini walam tan agit fardhon, tapi watan agit naflan, tetap tapi sah untuk sholat sunnah, karena sholat sunnah itu nggak wajib berdiri,
Duduk kan boleh sholat sunnah, ya. Tapi kalau sholat wajib berdiri. Kalau duduk nggak sah. Makanya kalau barang siapa yang belum berdiri sudah takbiratul ihram, hukumnya apa? Hukumnya tidak sah sholat wajib, tapi berubah menjadi sholat sunnah. Tapi dengan syarat lijahiri tahrim, kalau dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Kalau tahu, lam tan'aqid, makanya disebut duna alimihi, bukan orang alim. Ente alim itu kayak ente. Alim itu apa sih? Alim itu yang pondok 10 tahun. Nah, alim itu orang yang tahu satu masalah, itu namanya alim. Ya sekarang ente ngerti tentang alamatul buluh. Berapa alamatul buluh? Salah? Berarti ente alim fi alamatul buluh. Harga musola berapa? 16. Mantap apa ente? 17. Harga musola sahabat asyar. Sebutkan. Al-awal niyah, takbiratul ihram. Nah, wis, berarti ente alim fi arkani sholat. Jadi alim itu artinya mengetahui tentang hal itu. Bukan alim itu terus harus belajar mondok tahun-tahun, tidak. Makanya orang yang alim tentang hal ini, kemudian dia itu melakukannya, hukumnya haram, nggak sah. Wa yundabu raf'u yadayhi, dan sunnahnya ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sampai mangkib pundak, mufarraqatul asabi', dengan tangan jangan yang ditutup tapi dibuka ini, ma'at takbir. Jadi caranya takbir itu gini, tak ajari takbiratul ihram. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mangkib jangan gini, jangan gini. Allah dan mangkib pundak, mufarraqat al-asabi', ini jangan gini, jari-jari dibuka, kemudian menghadap, ujungnya menghadap di kiblat. Jadi Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Yang benar bidayatul takbir ma'a bidayati raf'il yad. Allah, nihayatul takbir, nihayatul rafa'. Nihayatul rafa' ini Allahu akbar. Itu yang benar. Allahu akbar salah. Apalagi Allahu akbar, ya lebih salah lagi. Mangkib. Kemudian ini tidak sunnah, jempol ke telinga. Kadang-kadang ada orang yang ini gini kan, ya Allah, tidak cukup seperti itu. Fa'in tarakahu amdan aw sahwan atau bihi fi afna'i takbir. Kalau apabila orang tidak pakai ini, Allahu akbar, tidak pakai, cuma Allahu akbar, sah. Takbir ini sunnah. Maksudnya raf'ul yadnya sunnah, bukan takbirnya. Takbir kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dia nggak mau pakai itu langsung, Allahu akbar, sah. Kalau dia meninggalkan sengaja sah. Kalau nggak sengaja, lupa dia Allah, pas ngomong Allah ingat, boleh sambil diangkat tangan. Tapi kalau sudah Allahu akbar, lali, anak lupa tangan nggak gini, nggak sunnah. Jangan terus Allahu akbar. Nah, tapi juga nggak batal 1, 2, karena 2 gerakan. Kemudian
la ba'dahu, la ba'da takbir. Wa takunu kafahu ilal qiblah maksyufataini, tangannya menghadap ke kiblat. Tapi jangan gini, ujungnya tok. Maksyuf, mufarraqah asabi gini, maksyuf gak gini. Dibuka, senggang, direnggangkan. Allahu Akbar. Wa yaquttuhuma ba'da takbir, setelah takbir. Nah, setelah takbir. Allahu Akbar, setelah takbir, yahuttuhuma, meletakkan kedua tangan tersebut di mana? Tahta sodrihi, di bawah dada, wa fawqa surratihi, di atasnya pusar. Pusar sini, dada sini, seperti sini. Tangannya gimana? Wa yaqbidu qu'ahu, kemudian menggenggam di akhir itu. Mana akhir itu? Siapa? Jember. Mana ku? Sekarang mana ku? Mana? Mayali ibham ataku. Ini ku. Jempol ada tulang, ini namanya ku. Tulangnya itu di. Ya. Qu'abul aisar bikafihil aiman, dengan kemudian wa yandur ila maudhi'i sujudihi, salat semuanya disunahkan untuk melihat tempat sujud. Allahu Akbar, sudah lihat tempat sujud itu. Perkiraan aja, nggak usah terus dikasih spidol. Sujud ada di sini. Perkiraan, jadi lihat bawah, ya. Kecuali sujud, ya apa sujud? Sujud sunahnya lihat tempat sujud. Ini kan tempat sujud, mau lihat tidak mungkin. Ruku tetap sunah lihat. Ya tidak lihat, sujud enggak. Duduk di antara dua sujud lihat, tahiyat lihat, semua lihat. Kecuali ketika tasyahud dan ketika sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Istithna at-tahiyatu. Jadi ini jari. Nanti kita bahas itu di mana? Di bab tasyahud saja. Ya, yang jelas ketika itu asyhadu an la ilaha illallah, kita lihat jari kita. Gak lihat tempat sujud, lihat jari. Ini termasuk yang mustathna. Tempat sujud dilihat di semua sholat kecuali ketika tasyahud, kecuali sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah. Kalau kita di sholat jenazah, itu tidak ada ketentuan, karena mau lihat tempat sujud di mana jenazah kalau sujud. Ya. Kecuali lagi ala khilaf di Ka'bah. Kalau di depannya Ka'bah, sunnahnya kita melihat Ka'bah, nggak melihat tempat sujud bagi pendatang. Tapi orang yang tinggal di Mekah tetap disunahkan melihat di tempat sujud. Kenapa bagi pendatang? Pendatang itu mesti lihat Ka'bah itu masih apa? Takjub. Makanya sholat lihat Ka'bah itu bisa nangis. Tapi kalau lama-lama lihat, lama-lama biasa, maka disunahkan sujud. Malah bahaya kalau lihat itu. Ya. Kenapa bahaya? Sebab itu kan sholat di depan Ka'bah itu yang tawaf itu kan nggak semuanya laki-laki, ada perempuannya. Perempuan macam-macam. Kalau sing elek itu ya tetap ya Ka'bah itu. Kalau sing ayu, makanya sunnahnya tetap
Tapi kalau pertama kali lihat Ka'bah, waduh, mau ada apapun nggak dilihat Ka'bah. Wow, aku mulai kecil sampai saat ini sholat menghadap sini nggak pernah lihat. Ini langsung saya lihat. Wah, takjub itu, hebatnya. Tapi kalau sudah lama-lama tinggal di Mekah atau mungkin ente umroh setahun 3 kali, 4 kali, mulai berkurang. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau habis haji, musiman haji, setelah haji selesai, orang-orang itu diusir dari Mekah. Diusir sama Sayyidina Umar. Kenapa diusir? Itu mesti beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan supaya tidak maksiat di Mekah. Mekah jangan dipakai maksiat. Ada lagi yang mengatakan supaya orang-orang ini jangan terlalu sering melihat Ka'bah. Nanti khawatirnya haibahnya Ka'bah berkurang. Sampai mana ini? Ya. Tsumma yaqra du'aul istiftah wallahu a'lam. Sampai itu rukun yang keberapa itu? 3. Sunnah itu ya. Fatihah nanti itu rukun yang ketiga. Du'aul istiftah wallahu a'lam bissawab. Dakwah utama wallahu a'lam bissawab.